waktu kurun 3 bulan itu kita sudah bisa mengembalikan semua modalnya. Yang awalnya kita juga kayak pesimis gitu untuk bisa nggak sih ini bayar utang gitu. Ini cuma bayar utang lah waktu itu, cuman yang penting bisnisnya bisa bisa menghasilkan untuk bisa bayar utang. Baiti Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arfian Perdana. Pendidikan terakhir saya S1 di UGM, Teknik Industri. Dari situ saya lulus tahun 2013. Alhamdulillah sebelum lulus saya sudah keterima di Sinarmas. Sebetulnya kalau mulai bisnis itu sudah sejak kuliah. Dulu saya jualan iPhone, ya satu iPhone dijual, kemudian punya untung disimpan, dijual lagi sampai akhirnya punya 2 iPhone, sampai punya 3 waktu itu zamannya iPhone 4 ya. Nah, sampai ya akhirnya masuk kerja karena ya butuh modal juga untuk hidup ya. Tapi cita-cita saya untuk memulai bisnis itu sebenarnya dari kuliah. Nah, itu saya wujudkan ketika saya sudah punya modal sedikit untuk memulai usaha. Ya udah, akhirnya saya mulai dengan yang simple. Saya tidak bikin brand sendiri, akhirnya saya kemitraan juga gitu dengan brand lain. Walaupun setelah saat itu saya bikin brand baru dengan produk yang sama. Minuman brand pertama saya, usaha pertama saya adalah namanya Cio Cio. Cio Cio itu bahasa Jepang, artinya 1000 tahun atau tidak terhingga lah. Jadi saya punya filosofi bahwa minuman ini bakal long term gitu, jadi bakal sustain gitu, walaupun ujung-ujungnya juga berhenti gitu. Tapi dari nama Cio Cio itu ya ibaratnya kayak doa lah, walaupun dengan bahasa Jepang gitu. Minuman bubble tuh ya kalau sekarang boba-boba lah gitu. Dulu kan nggak ada istilah boba, sekarang dulu akhirnya bubble. Berhenti karena waktu itu concern sekali dengan kerjaan ya, karena masih sambil kerja. Alhamdulillahnya sih sudah buka 4 cabang di Bekasi, tapi karena tidak terkontrol, kerjaannya juga menuntut saya untuk keliling Indonesia, jadi nggak pernah ada di sini, kontrolnya kurang. Akhirnya ya bisnis yang tidak terkontrol pasti akan bangkrut dengan sendirinya gitu nantinya dengan waktu lah. Sampai tahun 2020 itu ada sisa 2 cabang aja ya, yang sekarang juga sudah mati total. Partner bisnis ketemu Mas Bayu itu saya di pertama kali sebetulnya ketemunya itu di komunitas Honda Brio Community. Mas Bayu itu ya jadi anggota, saya juga jadi anggota. Terus komunikasi berlanjut ketika penyerahan seragam komunitas di suatu tempat di Bekasi. Kemudian udah nggak ada komunikasi lagi. Kemudian di tahun 2016 ketemu Mas Bayu lagi itu di kajian Al Ihsan Jaga Permai, Ustadz Khalid Basalamah. Sejak saat itu saya intens ngobrol dengan Mas Bayu, kayaknya cocok backgroundnya. Akhirnya ya kita mulai sepakat mulai usaha bareng, dan itu mulai merintis snack di tahun 2017. Kenapa snack bisnisnya? Karena jujur saya terinspirasi dari temen yang sudah mulai snack duluan, temen ya kenal juga di komunitas, punya snack coklat ya. Nah itu saya terinspirasi, kok bisnis snack punya omset ratusan juta gitu. Nah akhirnya saya sama Mas Bayu terpacu untuk bikin juga, tapi kita di lain sisi yaitu makanan asin lah ya. Nah, kita masuk dulu kita ngebangun keripik singkong, kemudian tidak berhasil. Akhirnya kita yang lebih gampang lagi ya, kita cari produk makaroni. Sejarah mulainya snack Bang Jaka itu tahun 2016 mulai develop, belum ada brandnya waktu itu, belum ada yang fix. Ketika 2017 ya selesai develop 6 bulanan lah ya, masuk tahun 2017 itu kita mulai dengan brand Bang Jaka. Kita mulai dengan online,
jualan di Instagram, iklan di Instagram, ya itu cukup, alhamdulillah cukup punya banyak reseller ya, sekitar 100-an reseller, kemudian ada 5 agen gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita menemukan potensi yang lebih huge, lebih besar dengan masuknya produk snack itu ke retail. Sekarang pasti ujung-ujungnya produk snack itu akan jualan ke retail gitu ya. Nah, ini sudah kebuka networkingnya, sudah kebuka pintunya, ya tinggal kita masuk saja gitu. Ya kita sudah mendalami ya, akhirnya kita eksekusi juga nih, akhirnya sampai dari kemasan yang online yang cuman kertas waktu itu dan plastik, beralih ke kemasan yang lebih proper untuk retail, gitu, kemasan metallized. Nah, kenapa kita begitu semangat? Karena kita melihat potensi yang sangat besar ya. Waktu itu kita pernah dapat PO dari distributor itu sampai 1 kontainer, dan di luar lain dari itu ada juga yang sampai 100 karton, ada yang sampai 200 karton. Nah, artinya potensial itu besar dan itu memang kita butuh modal. Akhirnya saya dan Mas Bayu waktu itu ya sepakat menjual masing-masing mobil kita untuk sebagai modal. Alhamdulillah itu terlaksana dengan membeli mesin yang sederhana, mesin conveyor seal yang sederhana, mesin ya buat peralatan-peralatan masaknya segala macam gitu. Nah, karena potensi yang sangat besar ini semakin membesar, akhirnya kita berpikir, waduh ini kayaknya kita kalau punya modal segini aja nggak akan cukup. Ini harus punya 2-3 kali bahkan 5 kali modal yang sekarang untuk berjalannya operasional, karena term and conditionnya si retail itu bukan bayar langsung cash seperti jualan online, tapi lebih ke tempo 30, bahkan ada yang sampai kita 90 hari gitu. Nah, itu menyulitkan di kita, butuh modal untuk operasionalnya, sedangkan kita omsetnya datang di belakangan gitu. Nah, itu yang membuat kita terengah-engah gitu. Akhirnya kita coba pitching ke investor teman sih ya. Jadi ada teman yang bersedia untuk mendanai kita, kemudian nggak lama dana sudah masuk resmi. Nah, disitulah tantangannya ya, untuk ekspansi dana masuk justru demand-nya menurun gitu. Nah, itu juga kita nggak paham ya kenapa waktu itu retail demand-nya sangat menurun. Mungkin ada faktor dari ketahanan produk kita juga, mungkin juga dari marketnya yang lesu, karena waktu itu banyak brand-brand retail yang tumbang juga gitu. Nah, itu sangat berdampak, akhirnya ya investasi yang kita punya malah cenderung untuk beli-beli mesin dan sebagainya gitu. Saat itu belum berhenti, kita masih melayani PO terakhir ke Medan itu sekitar 100 karton kalau nggak salah, 100 karton, dan itulah nyawa terakhir kita. Habis itu kita sudah stop gitu. Mesin sudah kita coba usahakan jual semuanya untuk pengembalian modal lagi gitu. Nah, dari snack itu, sebelum terjadinya bangkrut snack, saya dan Mas Bayu mencari tim lagi untuk membangun bisnis yang menurut kami waktu itu potensial banget ya, yaitu bisnis ghost kitchen, F&B tapi tidak punya outlet ya. Jadi kita memanfaatkan channel penjualan hanya dari 2 waktu itu, hanya GrabFood dan GoFood. Ya, alhamdulillah kita Oktober 2019 itu sudah launching ya di Nasi Kulit Samani. Itu kita outlet pertamanya di Kuningan, Jakarta. Nah, dari situ omset bulan pertama saja alhamdulillah sudah menembus angka 150 juta. Nah, itu kita seneng banget ya, karena baru bulan pertama kita sudah menghasilkan gitu. Nah, kenapa begitu besarnya? Karena marketnya adalah market perkantoran, yang mana waktu itu masih on semua di Kuningan, sumber kantor di situ. Kemudian yang main online juga masih sedikit di area situ. Kita juga pakai promo juga di platform online-nya. Jadi ya alhamdulillah kita tercapai omset
di bulan pertama 150 jutaan lah. Kemudian terus kita melakukan ekspansi, buka cabang di Kemang waktu itu, kemudian buka cabang lagi di Kemang Jakarta, buka cabang lagi di Menteng ya. Nah, pada saat itu buka 3, masuklah bulan Maret 2020 situasi pandemi. Nah, itu yang memberatkan kita juga. Jadi kita mengkikis satu outlet akhirnya tersisa yang outlet pertama tidak cukup juga untuk operasional. Ya akhirnya tutup di bulan Agustus 2020 ya. Itu udah terseok-seok. Nah, tapi sebelum itu kita saya dan Mas Bayu berdua menyusun sebuah konsep baru yang untuk beradaptasi dengan situasi pandemi gitu ya. Formulanya formula pandemi. Jadi harusnya ya kita bisa survive di pandemi gitu. Nah, dari bulan Maret 2020 itu kita sudah mengkonsep Phillip ini, kemudian mencari investor. Nah, kita nggak punya duit waktu itu, jadi kita sebisa mungkin kita pakai duit orang lain. Yang penting bisnisnya berjalan. Nah, bisnis berjalan pada bulan Mei kita sudah launching di outlet pertama, outlet kedua di bulan Juni, outlet ketiga juga di bulan Juni juga. Jadi dalam 2 bulan itu kita ada 3 outlet, tapi ketiga outlet ini kita bekerja sama dengan platform Cloud Kitchen. Yang waktu itu platform Cloud Kitchen masih sedikit ya yang main. Nah, kita deal dengan yang terbesarnya gitu. Nah, melihat omset yang tidak growth malah cenderung menurun, investor kita not happy gitu. Jadi dia meminta pengembalian modalnya secara utuh. Dia nggak mau lagi meneruskan investasinya di affiliate gitu. Otomatis pada saat itu juga kan ya dia minta pengembalian modal. Nah, tapi kendalanya adalah modalnya sudah sebagian kita pakai, dan untuk operasional juga, untuk marketing juga. Jadi ya tidak utuh kita punya modal. Kemudian pihak investornya datang ke kita meminta pengembalian, namun kita nego untuk pengembalian dicicil gitu, untuk memperingan kita. Yang penting modalnya kembali dalam tahun ini gitu. Alhamdulillahnya investornya juga mau mengerti, berbesar hati, dengan kelapangannya memperbolehkan dicicil gitu. Sebanyak waktu itu seperti 15 juta sebulan lah wajib kita store ke investor gitu. Nah, dari situ berawallah ide, kayaknya kita kalau jualan produk aja nggak mungkin bisa bayar utang gitu. Otomatis kita harus jualan gelondongan, kita harus punya uang fresh money dalam 1 bulan 15 juta, itu pun harus margin ya, karena kan kita harus bayar ke investor. Akhirnya ya kita coba menyusun konsep kemitraan dengan kemitraan yang fokusnya ke ghost kitchen, jadi tanpa outlet gitu. Jadi memang itu konsep yang kita rancang untuk tahan pandemi ya, karena tanpa harus sewa tempat, tanpa harus hire karyawan juga, mitra sudah bisa jualan. Dan alhamdulillah sejak kita dengan sistem kemitraan, dalam waktu kurun 3 bulan itu kita sudah bisa mengembalikan semua modalnya. Yang awalnya kita juga kayak pesimis gitu, untuk bisa nggak sih ini bayar utang gitu. Ini cuma bayar utang lah waktu itu, cuman yang penting bisnisnya bisa bisa menghasilkan untuk bisa bayar utang. Tapi alhamdulillah sampai ke sini ya kita sudah mandiri, dan ya ketemu juga investor baru lagi gitu yang bersedia memang membiayai kita gitu. Nah, dari situ kita susun strateginya, iklan segala macam, landing page, kemudian feed Instagram, followers juga untuk trustednya. Ya, dari situ bulan Agustus kita coba mulai expand dengan kemitraan. Saat ini Phillip sudah memiliki 8 menu ya. Yang pertama di varian sambelnya itu kita ada 5 varian sambel, kemudian ada 3 varian bento. 5 varian sambel, jadi memang Phillip ini fokusnya rice bowl,
Kenapa rice bowl? Karena praktis ya, all in one. Jadi semua itu dalam satu mangkok. Jadi ada nasi, ada telur, ada ayam, ada sambal, ada kremesan. Nah itu dalam satu bowl gitu. Nah itu kita variannya sambalnya ada 5, ada sambal korek, ada sambal geprek, ada sambal matah, ada sambal ireng, ada sambal kemangi, dan sambal kecombrang. Kemudian ada varian bentonya, bento 1, bento 2, bento 3, yang membedakan hanya menunya saja, si item menunya aja. Nah itu fill it ya. Kalau nasi goreng kita ada 6 menu. Ada 6 menu, yang paling lakunya kita nasi goreng gila Bapalo, kemudian ada nasi goreng matah Bapalo. Ada menu yang standar, itu ada menu nasi goreng burger, nasi goreng karage, ada nasi goreng kremes, kemudian ada nasi goreng telur. Nah itu yang produk entry levelnya, karena kita start from 15.000 sampai 26.000 gitu. Nah adapun yang nasi goreng Bapalo kita berkolaborasi dengan brand yang sudah mature ya, yaitu Mayora. Kita bekerjasama dengan teh pucuk dan produk Le Minerale-nya gitu. Nah itu menjadi menu bundling yang kita tawarkan kepada konsumen, baik offline, take away ataupun online gitu. Mulai kebetulan kita ya omsetnya masih kecil ya, mungkin masih sekitar puluhan ya, 35 sampai 50. Kemudian di pertengahan menjelang tahun 2021 omset terbesar kita mencapai 350 juta. Kemudian sekarang ya omset ya masih sekitar itulah, jadi naik turun lah. Kita sudah buka kemitraan di 130 outlet ya, walaupun tidak semuanya buka ya, ada 80% yang buka di area, dan itu pun di area di Jabodetabek gitu. Harapan atau lebih ke target ya, beberapa tahun ke depan ya, kita memiliki usaha F&B, fokus ke F&B yang lebih mature lagi, lebih luas lagi, untuk dan membuka peluang bisnis bagi mitra nantinya dan bagi kita juga, jadi sambil ekspansi sebesar-besarnya gitu. Ya harapan kita ke depannya juga bisnis ini semakin luas, semakin orang banyak kenal. Ya sesuai dengan berjalannya pengalaman saya dari tahun 2016 sampai sekarang 2021 masih bergelut di bidang F&B, walaupun itu naik turun. Intinya di bisnis itu adalah berani aja sih, berani memulai. Ya kita juga memulai, kalau alasannya nggak punya modal, kita pun lebih nggak punya modal lagi. Waktu itu kita sama sekali nggak keluar modal. Jadi ibaratnya ya kita berani memulai aja dulu, yang pertama. Yang kedua, networking itu penting. Dengan siapa kita bergaul, kita boleh bergaul dengan siapa aja, tapi kita juga harus pintar memilih mana yang bisa menjadi topangan kita ke masa depan. Kira-kira ini potensinya bisa nggak nih untuk berlanjut sampai di kemudian hari gitu. Nah itu networking yang seperti itu ya, kita harus pilih-pilih. Itu sih, kalau punya ide langsung eksekusi aja gitu. Jangan terlalu lama mengkonsep, akhirnya tidak dieksekusi, eksekusinya jadi nggak ada gitu, keburu dieksekusi sama orang lain. Jadi harus berani memulai. Saya Muhammad Alfian Perdana, founder dan CEO dari Feel It Chicken dan Nasi Goreng Bapalo. Semoga cerita saya bisa bermanfaat dan menginspirasi buat para pendengar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.